Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini untuk sama-sama mengkaji kitab Allah, mentadabburi Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amalan yang soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua kepada jalan yang diridhoinya. Akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kehadiran kita di majelis ini sesungguhnya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluar dari rumah kita, melangkah hadir di majelis ini untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya. Dan ini satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Maka dari itu kita harus meluruskan niat kita, membersihkan hati kita di dalam talabul ilmi, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus ikhlas niatnya, memurnikan tujuan kita di dalam menuntut ilmu ini. Yang kita cari hanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penuntut ilmu yang seperti inilah yang akan dinaungi oleh para malaikat Allah. Bahkan para malaikat Allah
berlaku merendah, tawadhu di hadapan para tulabul ilmi, para penuntut ilmu yang ikhlas niatnya, yang bersih hatinya, semata-mata yang dia cari adalah keridhaan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah riwayat yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, ma min kharijin kharaja min baitihi yatlubul ilma tidaklah salah seorang dari kalian keluar dari rumahnya untuk satu tujuan. Dia langkahkan kakinya keluar rumah untuk kepentingan talabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, melainkan para malaikat akan membentangkan sayapnya seraya tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan para penuntut ilmu, karena agungnya majelis ilmu dan mulianya para penuntut ilmu yang ikhlas niatnya karena Allah. Dia belajar untuk mencari keridhaan Allah, dia belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Maka para penuntut ilmu yang seperti ini, yang para malaikat berlaku tawadhu terhadap mereka dengan membentangkan sayap mereka di hadapan para tulabul ilmi. Dari hadis ini kata para ulama menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan keutamaan para penuntut ilmu, menunjukkan kemuliaan majelis ilmu, di mana para malaikat Allah tidak membentangkan sayapnya untuk para pedagang. Para malaikat Allah tidak membentangkan sayapnya untuk para pejabat, tidak membentangkan sayapnya untuk para penguasa, bahkan tidak membentangkan sayapnya untuk para mujahidin fisabilillah. Tapi mereka membentangkan sayapnya semata-mata karena tawadhu di hadapan para penuntut ilmu, karena agungnya majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya Al-Quran was sunnah, yang diajarkan di dalamnya ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, pengenalan kepada Islam dengan dalil-dalilnya. Maka mereka merendah di hadapan ilmu dan para ahlinya serta para penuntutnya karena kemuliaan yang ada pada mereka. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang Allah beri taufik kepadanya, sehingga Allah mudahkan
langkahnya untuk menghadiri majelis ilmu. Akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan siang hari ini sebuah tema yang sangat mendasar, yang sangat esensi, menyangkut prinsip hidup kita, menyangkut status kita di hadapan Allah, yaitu tentang menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Salah seorang ulama dari generasi tabi'in yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, suatu ketika pernah bertemu dengan seseorang yang usianya sudah memasuki 60 tahun. Usianya sudah memasuki 60 tahun. Maka Al-Fudail bin Iyad berkata kepadanya, apa kata beliau? Wahai fulan, anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbika tushiku an tablugha. Anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbika tushiku an tablugha. Wahai fulan, Anda sudah selama 60 tahun ini berjalan menuju Allah, yakni diberi umur yang cukup panjang, karena rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini antara sittin dan sampai sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata umur umat ini umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu sedikit. Kalau ada yang umurnya 90 tahun, 100 tahun, bahkan 120 tahun, itu sangat-sangat sedikit. Rata-rata umur umat ini 60 sampai 70 tahun. Makanya umur Nabi kita Muhammad SAW berapa tahun, Bu? 63. Demikian pula umur Abu Bakar As-Siddiq 63. Umar ibn al-Khattab 63. Rata-rata antara 60 sampai 70. Sedikit yang lebih dari itu. Maka Al-Fudail berkata kepada orang ini, engkau sudah berjalan di dunia ini selama 60 tahun lamanya. Allah kasih umur yang cukup panjang. Dan sebentar lagi engkau akan sampai kepada tujuan. Maka si fulan ini yang mendengar ucapan Al-Fudail bin Iyad mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan istirja, sesungguhnya
Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Setelah mendengar ucapan Al-Fudail seperti itu, engkau sudah dikasih Allah umur panjang dan sebentar lagi engkau akan sampai kepada tujuan. Maka dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi istirja ini nggak mesti kita ucapkan setiap kali kita dengar kabar kematian dari saudara kita. Ada orang meninggal, innalillah. Selain itu nggak mengucapkan innalillah, tidak. Apa kata Allah terkait istirja ini di dalam Al-Quran? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila mereka ditimpa musibah yang kecil besar, cobaan yang ringan berat, mereka selalu mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat ini tidak hanya diucapkan ketika kita mendengar kabar kematian dari saudara kita kaum muslimin, namun ketika kita diuji oleh Allah dengan cobaan yang ringan, yang berat, musibah yang kecil, yang besar, biasakan kita mengucap istirja ini, innalillah, seraya mengakui kalau dirinya itu milik Allah, mengakui bahwa apa yang terjadi sudah ditentukan, ditetapkan, dikehendaki oleh Allah. Karena itu si fulan ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khawatir kalau saja usianya yang sudah memasuki 60 tahun itu tidak membawa kebaikan bagi dirinya. Teringat dengan nasihat Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Maka setelah si fulan ini mengucapkan kalimat istirja, Al-Fudail berkata kepadanya, ta'lamu ma taqul? Wahai fulan, tahukah engkau apa makna di balik kalimat yang kau ucapkan itu? Tahu nggak apa sebetulnya makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Jangan-jangan kita mengucapkan innalillah nggak tahu maknanya, karena kita mengucapkan istirja itu spontanitas, terbiasa mendengar orang mengucapkan, kita ikut mengucapkan innalillah, tapi nggak tahu maknanya, nggak dihayati kandungannya. Maka Al-Fudail berkata kepada orang ini, tahu nggak engkau apa sebetulnya makna istirja itu? Maka orang itu berkata, fassirhu lana ya Aba Ali. Wahai Abu Ali, yakni Al-Fudail bin Iyad, fassirhu lana, jelaskan kepadaku apa sebetulnya makna istirja itu. Maka Al-Fudail berkata, ketika engkau mengucapkan inna lillah, maka itu maknanya ana lillahi abdun. Ana lillahi abdun, sesungguhnya aku ini hambanya Allah, aku ini miliknya Allah. Merasa dirinya dan apa yang dimiliki
oleh dirinya di dunia ini, semuanya adalah milik Allah, bukan milik dirinya. Merasa semua apa yang dia punya itu titipan dari Allah. Ini makna ana lillahi abdun. Badan kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Suami itu milik Allah, istri itu milik Allah, anak itu milik Allah, titipan Allah. Harta kita, aset kita, lahir dan batin kita, lillah, milik Allah. Kita sering mengucapkan kalimat ini, tapi kita nggak memahami esensinya, sehingga ketika kita dihadapkan dengan satu musibah, ujian yang terlontar dari lisan kita, bukan innalillah tapi kemarahan, ketidakridhoan, keluar kata-kata kasar, kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan, bahkan berburuk sangka kepada Allah. Padahal kalimat yang mestinya dia lisankan, dia ucapkan adalah istirja, innalillah. Ingat, diri kita, suami kita, istri kita, anak kita, harta kita, semuanya milik Allah. Manakala Allah menghendaki ujian menimpa diri kita, dikasih cobaan sakit, dikasih ujian menimpa harta kita, kehilangan harta, nas'alullah as-salama wal afiyah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan anak, kehilangan orang yang dia cintai dari keluarganya. Ingat, innalillah, kita ini miliknya Allah, kita ini hambanya Allah. Semua yang ada pada kita ini titipan Allah. Sehingga menjadi ringan musibah yang dihadapinya, menjadi mudah menyikapi ujian yang datang silih berganti, menjadi gampang sikapnya karena dia kembalikan kepada Allah, mengakui bahwa dirinya ini milik Allah, aku ini milik Allah, terserah Allah mau menghendaki apapun terjadi pada diriku, apa yang sudah terjadi menimpa diriku, maka itu adalah kehendak Allah yang maha sempurna, keadilannya dan hikmahnya, sehingga dirinya menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Beda sikapnya dengan orang-orang yang tidak memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, tetapi sebagai hamba dunia. Apa kata Nabi SAW? Keadaan hamba-hamba dunia ini, kalau dikasih senang, kalau enggak dikasih meradang. Dapat bagian senang luar biasa, tapi ketika nggak dapat bagian, ya marah, murka, nggak terima, ya seakan-akan dirinya dizolimi oleh orang. Padahal
Padahal dirinya yang telah banyak berbuat kezaliman. Karena dirinya sebagai hamba dunia, bukan hambanya Allah. Tapi orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, ingat, innalillah, saya ini milik Allah. Apa yang Allah berikan, boleh jadi di kemudian hari Allah cabut, Allah angkat, Allah ambil. Dan kita harus ridho dengan ketetapan Allah, karena kita ini milik Allah. Semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Maka innalillah, mengakui bahwa dirinya milik Allah, jiwanya milik Allah, hartanya milik Allah, keluarganya milik Allah, seluruhnya milik Allah. Karena dirinya dan keluarganya dan apa yang dia punya seluruhnya milik Allah, maka tidak sepantasnya dia menghamba kepada selain Allah. Hanya Allah yang selayaknya dia ibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah yang sepantasnya dia berikan persembahan. Tidak pantas bagi Allah ada sekutu sekecil apapun dari kalangan makhluknya. Dan dengan kalimat innalillah itu dia juga meyakini, mengakui bahwasanya tidak ada yang kuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali hanya Allah. Dan ucapan wa inna ilaihi raji'un, wa inna ilaihi raji'un, kata Al-Fudail bin Iyad, maknanya wa ana ilallahi raji', dan sesungguhnya aku akan kembali kepada Allah. Aku datang dari mana? Dari Allah yang menciptakan. Ya. Aku hidup di dunia ini untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah. Dan aku akan dikembalikan kepada Allah. Itu makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, hamba Allah, dan kami ini akan kembali hanya kepada Allah. Maka kata Al-Fudail bin Iyad selanjutnya, faman alima annahu abdullah, maka siapa yang menyadari kalau dirinya itu adalah Abdullah, hambanya Allah, mengakui dirinya itu milik Allah, bukan hanya dengan lisannya, tapi juga dengan hatinya, anggota badannya, perbuatannya, menunjukkan kalau dirinya adalah hamba Allah. Karena betapa banyak orang yang ngaku saya ini Abdullah, hamba Allah, tapi ketika ada hajat dia pergi ke dukun, datang ke paranormal, minta dipenuhi hajatnya, kebutuhannya. Padahal Nabi SAW mengatakan apa, Bu? Siapa yang mendatangi kahin, arraf, dukun, paranormal, datang saja, bukan untuk bertanya, datang ikut nganter orang yang mau konsultasi sama dukun itu, sholatnya 40 hari 40 malam gak diterima oleh Allah. Apakah
Karena sholat yang nggak diterima oleh Allah, dia tidak berkewajiban sholat. Tetap wajib sholat, tapi nggak diterima. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat kepada Allah. Kalau dia nggak bertobat kepada Allah, 40 hari 40 malam nggak diterima. Baru hari ke-41 dihitung lagi, baru diterima. Namun kalau dia bertaubat di hari kelima, hari ke-10 dengan taubatan nasuha, maka hari ke-11 diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang datang. Kadang-kadang ada orang ikut nganter. Enggak, saya enggak nanya kok ke dukun, saya enggak percaya kok, tapi ngikut nganter. Dosa, dan dosanya besar, nggak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Apalagi kalau dia percaya, nyari barang hilang, ya, biar gampang jodoh, biar gampang usahanya dikasih apa, penglaris, supaya lancar dagangannya. Dia percaya, maka dosanya lebih berat lagi. Dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur terhadap Al-Qur'an. Kufur terhadap Al-Qur'an. Ya. Apalagi di zaman sekarang, dukun bukan didatangi, mendatangi, kadang-kadang masuk ke nomor kita, ya, mau tanya-tanya langsung lewat SMS, lewat WhatsApp, ya. Percaya, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran, meskipun dia ngaku sebagai hamba Allah. Ini orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah hanya sebatas di lisan, tapi tidak berangkat dari hati dan diikuti dengan perbuatan. Bermanfaatkah ucapan dia yang mengaku sebagai hamba Allah? Tidak, sama sekali tidak bermanfaat. Meskipun dia mengucapkan innalillah sekalipun, tapi kalau dia masih ke dukun, nggak bermanfaat ucapannya itu. Sampai kapan? Sampai betul-betul dia menjadi hamba Allah, tidak menghamba kecuali hanya kepada Allah. Dia hanya mengakui Allah semata yang tahu perkara gaib. Selain Allah nggak ada yang tahu perkara yang gaib, termasuk dukun-dukun dan paranormal itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam banyak ayat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis, di mana tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nggak tahu perkara gaib. Sewaktu hidup beliau dan sepeninggal beliau nggak tahu perkara gaib. Kalau beliau tahu perkara gaib, misalnya beliau bisa terhindar dari mudarat, dari mafsadah. Buktinya beliau terkena lemparan tombak yang mengenai wajah beliau sampai gigi beliau patah, wajah beliau bersimbah darah di perang Uhud. Kalau beliau tahu perkara gaib, pastinya beliau akan menghindar, selamat dari mudarat. Tapi karena beliau nggak tahu perkara gaib, padahal beliau sebaik-baik manusia, sebaik-baik nabi,
dan Rasul. Ya. Tetap beliau tidak mengetahui perkara gaib. Yang tahu perkara gaib hanyalah Allah. Ya. Ini makna Abdullah. Di antara manusia ada yang mengaku sebagai hamba Allah, tetapi juga dia masih cari pengakuan orang. Bahkan sampai tingkatan menuhankan pengakuan orang. Dia cari keridhaan manusia meskipun harus melanggar perintah Allah, menabrak syariat Allah. Gak peduli, yang penting orang suka sama saya. Yang penting orang ngakui saya. Ya. Nah, ucapannya sebagai Abdullah, hamba Allah, gak bermanfaat kalau dia masih mencari pengakuan dari manusia, bukan pengakuan dari Allah. Bahkan dia nggak peduli dengan pengakuan Allah. Buktinya, dia nggak peduli mau halal, mau haram, mau hak, mau batil. Yang penting dia dapat pengakuan manusia. Padahal keridhaan manusia itu, kata para ulama, ghayatun la tudrak, tujuan yang mustahil kita capai. Ridhon nas ghayatun la tudrak, ridhonya manusia itu tujuan yang mustahil kita capai, nggak mungkin. Nggak bisa kita bikin orang puas. Udah diikuti masih pengen yang lain. Terus orang yang berusaha mencari keridhaan manusia, pencapaiannya ketidakpuasan, selalu kurang. Ya karena apa? Mustahil tujuan manusia itu kita capai. Keridhaan manusia itu kita capai, itu mustahil. Ya. Tapi tetap saja dia berusaha cari pengakuan manusia. Ya, maka lisan dia yang mengatakan kalau diri sebagai hamba Allah tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka siapa yang menyadari bahwa dia adalah hamba Allah, kata Al-Fudail, dan akan kembali kepada Allah, falya'lam bi annahu mauqufun, maka ketahuilah bahwa dirinya kelak akan berdiri di hadapan Allah. Diingatkan orang yang sudah mencapai usia 60 tahun ini bahwa kelak engkau akan berdiri di hadapan Allah karena perjalananmu sudah dekat, wahai fulan. Wa man alima bi annahu mauqufun, dan siapa yang menyadari bahwa dirinya akan berhadapan dengan Allah, berdiri di hadapan Allah, falya'lam bi annahu mas'ulun, maka sungguh dirinya kelak akan ditanya oleh Allah. Udah siap Bu ditanya? Udah siap Bu ditanya oleh Allah? Insya Allah. Ada yang bilang belum. Siap nggak siap? Mau nggak mau akan ditanya oleh Allah. Maka kita harus persiapkan diri. Mumpung hayat masih dikandung badan, Allah masih kasih petunjuk dan kemudahan kepada kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri kita, untuk berusaha di dalam beramal, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Karena kita akan ditanya apa yang sudah kita perbuat sewaktu di dunia. Apa yang sudah kita perbuat dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, itu akan ditanya oleh Allah. Nikmat sehat. Nikmat apa lagi Bu yang sering diabaikan manusia? Nikmat apa Bu? Waktu luang. Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, kata Nabi SAW. Ada dua nikmat yang sering bikin orang terpedaya. As-sihah, nikmat sehat. Biasanya orang kalau lagi sehat banyak angan-angan panjang, angan-angan. Pengen ini, pengen itu, mau ini, mau itu. Lupa kalau dirinya sewaktu-waktu bisa sakit. Baru ketika diuji oleh Allah dengan sakit, ya Allah, aku pengen bertaubat, aku pengen sedekah, aku pengen ini, pengen beramal, pengen itu, pengen melakukan kebaikan. Nah, ketika sehat, lalai dari mengingat Allah, nggak sempat baca Quran, hari-harinya nggak diisi dengan qiraatul Quran, nggak sempat thalabul ilmi. Itu dikala sehat. Tapi ketika sakit pengen nuntut ilmu, pengen sedekah, padahal hartanya sudah habis buat berobat. Pengen hadir di majelis taklim, padahal kakinya sudah lemah. Makanya nikmat sehat ini sering memperdaya. Yang kedua, nikmat al-faragh, waktu luang. Kita bisa nggak Bu beli waktu? Sedetik yang lalu, semenit yang lalu, nggak bisa kita tebus dengan harta kita sebanyak apapun Bu. Sebesar apapun kekayaan orang, ya, banyak aset, ya, dia nggak bisa dengan hartanya itu beli waktu sedetik yang lalu. Makanya Bu, ada orang kaya berangan-angan, kalau saja saya bisa kembali ke umur 15 tahun. Umurnya sudah 70 tahun. Saya punya harta ini miliaran, triliunan. Kalau bisa saya beli dengan seluruh harta saya beli waktu itu sehingga saya balik lagi 15 tahun. Angan-angannya orang kaya. Tapi ternyata nggak bisa. Waktu itu dia beli sebanyak apapun harta yang dia miliki, nggak bisa. Barang sedetik yang lewat nggak bisa dia beli. Sementara waktu terus berjalan, kesempatan berlalu, dan angan-angan dirinya masih terus panjang, seakan-akan masih hidup 1000 tahun lagi. Udah dikasih 2 periode, masih pengen 3 periode. Udah jadi pejabat, pengen juga keluarganya jadi pejabat. Pengennya terus berkuasa, nggak ingat waktu yang Allah berikan, bahwa dirinya itu semakin dekat dengan yang namanya kematian.
Seperti Al-Fudail nasehatin orang yang 60 tahun ini. Gak ingat karena apa? Kehalang sama panjang angan-angan. Masih pengen terus hidup di dunia ini, ya. Sampai pun diuji dengan sakit, gak ada pikiran pengen kembali kepada Allah. Pengennya apa? Kerja. Pengennya ngumpulkan harta, ya. Kalau bisa pulau dibeli semua. Padahal umurnya sudah 60 tahun. Ya. Gak ingat waktu yang sudah berlalu. Ini yang bikin manusia terpedaya. Padahal orang-orang yang sudah mendahului kita habis kesempatan di dunia, mintanya apa, Bu? Balik ke dunia, mau beramal soleh, la'alli a'malu soleha fima tarak. Ya Allah, balikan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Aku pengen beramal soleh yang telah aku tinggalkan sewaktu aku di dunia. Aku sia-siakan waktu, aku lalai dari beramal dengan menyia-nyiakan waktu itu. Pengen balik ke dunia. Ini orang yang sudah mati. Kita yang masih hidup terpedaya dengan waktu, habis waktu untuk perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, bahkan yang mengundang kemurkaan Allah. Ya. Ini nikmat-nikmat yang kelak Allah akan tanya kepada kita. Apa yang telah kita perbuat dengan nikmat sehat itu, dengan nikmat waktu itu, ya, dihabiskan untuk apa umurnya, ya, ilmunya bagaimana dia pelajari dan bagaimana dia amalkan, akan ditanya oleh Allah. Hartanya dari mana dia peroleh? Dari korupsi, dari majakin rakyat yang nggak punya duit, dipajakin terus. Ditanya sama Allah, kenapa engkau lakukan itu? Nanti di hari kiamat dimintai pertanggungjawabannya. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan? Kenapa kok ditanya? Kenapa kok ditanya, Bu? Jawabannya tadi, innalillah. Karena kita ini milik Allah. Harta kita ini milik siapa? Allah, titipan Allah. Jangan merasa semua yang kita punya sekarang ini milik kita. Ingat, kita ini hamba Allah. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, maka hendaklah falyu'id lisu'al jawabah. Kata Al-Fudail, karena kelak kita akan berhadapan dengan Allah, persiapkan diri kita di hadapan Allah. Apa yang akan kita jawab nanti atas semua yang Allah mintai pertanggungjawabannya kepada kita. Faqala rajul, maka si fulan itu berkata, famal hilah. Yang 60 tahun ini yang dinasihati oleh Al-Fudail mengatakan, wahai Abu Ali, famal hilah, lalu apa yang harusnya saya perbuat kalau ternyata kita semua akan berhadapan dengan Allah, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah? Lalu apa yang harus saya perbuat di dunia ini? Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullah kembali menasehatkan, tuhsin fima baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi. Ini penting dicatat, Bu. Tuhsin
fi ma baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi. Wahai fulan yang sudah sampai umurmu 60 tahun dan sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Allah sampai kepada tujuan. Fudail mengatakan kepadanya, berbuat baiklah di sisa usiamu. Berbuat baiklah di sisa umurmu, maka kelak Allah akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Berbuat baiklah di sisa akhir usiamu, karena engkau sudah 60 tahun. Umur umat Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam antara 60-70 tahun. Engkau sudah mendekat dengan kematian. Sebentar lagi engkau akan sampai tujuan. Perbaiki terus dirimu dengan berbuat baik di sisa umurmu, wahai fulan. Karena dengan kebaikan yang engkau kerjakan di sisa-sisa umurmu, itu akan jadi sebab Allah akan ampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Banyak dosa gak kita, Bu? Banyak. Kita minta kepada Allah ampunan. Salah satu cara kita dapat ampunan Allah, di samping kita istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kita perbaiki diri kita di akhir hidup kita, di sisa umur kita, dengan banyak berbuat kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah kita remehkan kebaikan, Bu. Kita nggak tahu kebaikan mana yang Allah terima dan jadi sebab Allah ampuni dosa kita. Kita nggak tahu. Dulu ada wanita Bani Israel yang diampuni dosanya lantaran apa? Ngasih minum anjing yang kehausan. Anjing kehausan dikasih minum, sehingga anjing itu selamat dari kematian. Ternyata itu jadi sebab Allah ampuni dosa dia, karena dia berbuat baik itu ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Itu poinnya. Bukan semata-mata berbuat baik, tapi dia berbuat kebaikan itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, sehingga Allah ampuni dosa dia. Dan dia mengaku dirinya pendosa, sehingga dengan kebaikan yang kecil itu, ya, ngasih air. Apalagi yang dikasih air anjing, ya, dikasih minum. Anjing memang najis, Bu, liurnya, tapi bukan berarti kalau kehausan nggak kita kasih minum, karena anjing itu juga makhluk hidup, makhluk Allah. Kita nggak boleh zalim dengan hewan, dengan binatang. Bahkan kalaupun kita mau membunuh hewan yang mengganggu, nggak boleh, dengan membakar, dengan menyiksa. Begitu syariat mengajarkan kita. Apalagi kalau yang dikasih minum manusia. Apalagi kalau yang dikasih minum orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah. Tentu lebih besar lagi pahalanya. Kalau anjing saja dikasih minum, jadi sebab diampuni dosa, karena yang memberi minum itu ikhlas niatnya, mengharapkan wajah Allah. Dia berbuat baik bukan karena apa? Humanisme, kemanusiaan. Kadang orang berbuat baik ya karena kemanusiaan. Itu nggak ada nilainya di akhirat. Di dunia Allah balas.
Ya Bu, orang ngasih makan karena kasihan semata-mata, itu kebaikan, tapi Allah balas di dunia, nggak di akhirat. Kalau dia selipkan niat yang ikhlas ketika dia berbuat baik, ya, yang dia cari keridhaan Allah, sebagaimana wanita ini, meskipun kebaikan itu kecil, jadi sebab diampuni dosanya oleh Allah. Maka jangan sekali-kali kita remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun dengan ngasih air. Nabi SAW katakan apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari api neraka, lindungi diri kalian dari api neraka dengan cara apa? Bersedekah separuh biji kurma. Satu kurma bagi dua. Berapa perak, Bu? Satu kurma mungkin harganya 1.000, separuhnya 500. Ternyata dengan 500 perak bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Jangan pernah kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Maka dari itu kita harus banyak-banyak memperbaiki diri, banyak-banyak berlomba dalam kebaikan sekecil apapun di sisa umur kita, karena yang demikian itu jadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan yang akan datang. Masya Allah, ucapan yang sangat berharga dari Al-Fudail bin Iyad kepada orang yang sudah lanjut usia. Dan kemudian beliau mengatakan, fa innaka in asa'ta fi ma baqi, namun kalau engkau masih terus berbuat buruk di sisa usiamu, masih terus ngeyel, meninggalkan sholat, ya, sama sekali nggak pernah baca Quran. Kita lihat Bu, kaum muslimin, la haula wala quwata illa billah. Jangan kita bicara tentang baca Quran. Yang bisa baca Quran mayoritasnya di Indonesia ini buta huruf Quran. Yang bisa baca Quran sedikit, Bu. Ya. Bahkan penelitian tahun-tahun sebelum tahun 2020, MUI dan yang lain itu mendapati survei di lapangan 60-70% masyarakat Indonesia nggak bisa baca Quran. Padahal kemuliaan suatu kaum Allah angkat derajatnya dengan apa, Bu? Dengan Al-Quran. Pantas kalau kita digibulin terus, dibohongi terus. Karena apa? Jauh dari Al-Quran. Jangankan baca Quran, 70% nggak bisa, buta huruf. Padahal umat Islam. Padahal umat Islam. Ini aib yang besar bagi bangsa kita yang katanya mayoritas Muslim, tapi kebanyakannya malah nggak bisa baca Quran. Ini Muslim cap apa ini? Ya. Nggak bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran nggak pernah baca Quran sampai mushafnya berdebu, nggak pernah dibuka. Loh, emang yang dia buka apa? Handphone. Scroll, ada video terus. Dia habis nggak tahu sudah 3 jam melihat handphone. Apalagi kalau isu-isu artis, pejabat, wah makin seru sudah. Sementara Al-Quran gak pernah dibuka mushafnya.
Padahal dia bisa baca. Yang bisa baca pun, yang sempat baca pun nggak pernah mentadabburinya. Apa tadabbur, Bu? Memahami kandungan maknanya dan mengamalkannya. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tapi yang jauh lebih penting mentadabburinya. Liyadab baru ayatihi, liyadab baru ayatihi, kata Allah, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Quran itu. Allah turunkan Al-Quran supaya dipelajari kandungan maknanya, dibaca, sudah bisa membaca dengan baik, dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, dipelajari kandungan maknanya, sudah ngerti, diamalkan, diajarkan kepada manusia, maka Allah akan angkat derajatnya. Ya. Nah, sedangkan kebanyakan kita jauh dari Al-Quran, di sisa akhir usianya terus saja jauh dari Al-Quran, terus bahkan dalam kemaksiatan. Ya. Bahkan dalam kesyirikan, naudzubillah min dzalik. Ya. Kesyirikan yang dibungkus dengan apa, Bu? Tradisi. Tradisinya siapa, Bu? Tradisinya Bapak Aing. Ya. Dibungkus dengan tradisi Nyi Roro Kidul, Prabu Siliwangi, ya. Saya dibantu dengan kekuatan Prabu Siliwangi, ya. Saya ini orang wiwitan, ya. Wiwitan yang nyembah apa, Bu? Nyembah leluhur, ya. Saking sombongnya ngebela leluhur, rumah sakit namanya bagus, Ihsan diganti jadi Welas Asih. Ya. Padahal ihsan itu artinya apa, Bu? Kebaikan yang gak disertai kerusakan, itu ihsan. Luar biasa, gak kayak Welas Asih. Kadang orang berbuat baik tapi disertai dengan ngerusak, itu bukan orang yang muhsin, bukan orang yang berbuat ihsan. Ya. Dan sebetulnya tradisi-tradisi seperti itu dibikin untuk apa? Untuk mendangkalkan akidah umat Islam, dibikin orang Islam itu minder dengan Islamnya. Udah, nggak usah. Kita ini punya leluhur sendiri. La haula wala quwata illa billah. Lupa kalau dirinya itu hamba Allah, bukan hamba tradisi. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini katanya hamba-hamba tradisi ini, Bu. Katanya Bapak Aing. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dari kebenaran Al-Quran, mereka nyambut dengan kata-kata apa? Bahkan yang kami ikuti leluhur kami, meskipun leluhur kami tidak sejalan dengan kebenaran, kami bela. Meskipun tradisi kami
penuh dengan kesyirikan, kemusyrikan, penghambaan kepada selain Allah, kita bela. Itu kata mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun leluhur mereka itu kata Allah bukan orang-orang yang berakal, nggak dapat petunjuk, nggak dapat hidayah, tetap mereka bela. Ini orang-orang yang melepaskan statusnya sebagai hamba Allah menjadi hamba tradisi. Padahal Islam turun pertama kali di mana, Bu? Di tanah Arab. Tradisi yang pertama kali dikoreksi oleh Islam tradisi Arab. Yang suka bunuh anak perempuan, ngubur hidup-hidup. Ya. Wa idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Kalau dikabarkan yang lahir anak perempuan, marah, merah sampai hitam saking emosinya. Akhirnya dikubur hidup-hidup. Ini tradisi jahiliyah. Ketika Islam datang, Allah muliakan para wanita, Allah muliakan anak perempuan, dan Allah muliakan siapa yang sabar mendidik anak perempuan. Allah kasih anak perempuan 2, 3, dia sabar mendidik sampai besar, sampai menikah. Maka anak perempuan itu kelak akan jadi hijab yang menghalangi antara orang tuanya dengan neraka. Ya, Allah muliakan. Allah koreksi tradisi yang nggak benar. Ya, ketika Islam melebar ke Persia, Allah koreksi dengan Islam ini tradisi Persia. Ketika Islam melebar ke Romawi, Islam koreksi tradisi Romawi sampai ke Nusantara. Islam datang ke Nusantara, ya siap-siap tradisi Nusantara dikoreksi, dikembalikan lagi. Statusnya sebagai apa? Sebagai apa, Bu? Hamba Allah. Ingat, kalian itu lahir dari mana? Lahir dari tanah begitu muncul tiba-tiba. Ya. Kalian itu datang dari mana? Allah yang menciptakan. Datang dari Allah yang menciptakan. Hidup ya untuk menjalankan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ibadah, menghamba, jadi hamba Allah. Datang dari Allah, ketika hidup jadi hamba Allah yang tidak boleh menduakan Allah, menyekutukan Allah, menghamba kepada selain Allah, dan kelak akan kembali kepada Allah. Maka Al-Fudail ingatkan tadi, jangan gunakan sisa usiamu untuk terus berbuat buruk. Kenapa? Ukhita bima madha wa ma baqi. Karena kalau engkau terus ngeyel sampai akhir hidupmu di sisa usiamu ini, kata Al-Fudail, engkau akan dihukum akibat dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Kalau engkau perbaiki sisa umurmu, berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah akan ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tapi kalau engkau tetap ngeyel, gak nurut sama Allah, gak sabar
menjalankan hidup sebagai hamba Allah, nggak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, nggak patuh dengan aturan Allah, dengan syariat Allah, maka engkau akan dihukum akibat dosamu yang telah lalu. Dosa-dosanya nggak diampuni, justru jadi sebab diazab di akhir usianya. Dan juga engkau akan dihukum akibat dosamu yang belum engkau kerjakan yang akan datang, sampai engkau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati ya buruk apa baik su'ul khatimah? Mati yang buruk. Nas'alullah salama wal afiyah. Buruk karena apa? Sisa-sisa usianya, akhir hidupnya nggak dimanfaatkan untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk terus belajar, terus memperbaiki bacaan Quran. Yang sudah baik bacaan Qurannya terus dihafal, terus ditadabburi, dipahami kandungan maknanya, seayat demi seayat diamalkan, seayat demi seayat, sampai akhir hidupnya ditutup dengan husnul khatimah. Insya Allah kalau dia senantiasa menjaga hari-harinya dengan ketaatan, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan nuntut ilmu, akhir hayatnya pun juga akan ditutup dengan kebaikan. Ya, mudah mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Hari-harinya diisi dengan ketaatan dan mengakui dengan ucapannya, perbuatannya, hatinya, keyakinannya bahwa dia sebagai hamba Allah. Mudah la ilaha illallah. Ada orang yang akhir hayatnya ditalkin la ilaha illallah. Ayo nyebut la ilaha illallah. Sekat. La ilaha illallah. Sekat. Ternyata setiap malam begadang, habis waktunya di akhir hayatnya, di sisa-sisa usianya dia pakai buat main catur. Ini kenyataan. Ya. Sampai bahkan meninggalkan sholat subuh, gak peduli lagi dengan kewajiban. Saat sakaratul maut datang, ditalkin la ilaha illallah. Gak bisa ngucap la ilaha illallah. Padahal kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan gak mungkin ujuk-ujuk bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayat, itu gak mungkin. Tapi ada perjalanan yang panjang sebelumnya. Orang ini baik, memperbaiki diri. Orang ini terus belajar, membekali diri dengan ilmu dan beramal dengannya, bertobat kepada Allah, memperbarui imannya, meningkatkan ketakwaannya. Dia jauhi perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah dari kesyirikan, kemungkaran yang paling besar. Dia jauhi semua yang apa yang Allah larang. Dan dia lakukan itu semua dengan niat yang ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah, sehingga di akhir hayatnya mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada perjalanan sebelum itu yang memudahkan dia di akhir hayat untuk mengucap la ilaha illallah. Demikian pula orang yang susah mengucap la ilaha illallah ketika ditalqin, itu juga dipengaruhi oleh perjalanan hidupnya. Selama hidupnya dia ngapain aja? Ternyata jauh dari kebaikan, diliputi dengan kemaksiatan, jauh dari Allah. Dia tinggalkan kewajiban,
kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai orang tua, kewajiban dia sebagai hamba Allah, dia tinggalkan. Ya pantas kalau di akhir hayatnya jelek, su'ul khatimah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini yang dinasihatkan oleh Al-Fudail bin Iyad, ya, dan nasihat ini juga berlaku bagi kita. Jangan sampai sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita pakai untuk hal-hal yang jauh dari faedah, jauh dari manfaat, jauh dari hal-hal yang dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Setiap kali kita diuji, kita sabar. Diberi nikmat, kita bersyukur. Ketika kita terjatuh dalam dosa, beristighfar. Itu kunci kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Dikasih cobaan, sabar. Ingat, kita ini hamba Allah, kita ini akan kembali kepada Allah. Ingat, kita ini banyak dosa. Barangkali ujian yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi ini, baik yang berkaitan dengan harta, keluarga, suami, anak, tetangga, barangkali ini jadi sebab gugurnya dosa-dosa kita, diangkat derajatnya kita di sisi Allah kalau kita bersabar. Dan kemudian kalau Allah kasih nikmat kepada kita, ingat Allah, kita bersyukur, kita manfaatkan nikmat-nikmat itu di jalan Allah, jadi sarana bagi kita untuk semakin taat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Dan kalau kita terjatuh pada dosa, kekurangan, kesalahan, kita minta ampun kepada Allah seraya mengakui Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Akui, Bu, kita ini pendosa. Kelihatannya kita soleh di hadapan manusia, padahal kita ini banyak aib, banyak dosa. Tapi Allah dengan rahmatnya, Allah tutupi aib kita. Allah dengan rahmatnya, Allah ampuni dosa kita. Maka istighfar itu maknanya ada dua, Bu. Ketika seorang hamba mengucapkan astagfirullah, maknanya dia minta diampuni dosanya dan ditutupi aibnya. Kita ini banyak aib. Wallahi, kalau setiap kali kita berbuat dosa muncul bisul la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Berapa bisul di tubuh kita? Itu kalau setiap kali bikin dosa langsung bisulan. Tapi Allah dengan rahmatnya ampuni kesalahan kita. Allah dengan rahmatnya tutupi aib kita. Maka sepantasnya kita akui dosa-dosa kita supaya kita diampuni oleh Allah dan ditutupi aibnya, sehingga kita dalam keadaan sebagai hamba Allah yang dirahmati oleh Allah sampai akhir hayat. Demikian yang bisa disampaikan dari pengajian kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman kita dan ketakwaan kita, serta keistiqomahan kita di atas ketaatan, kesabaran dalam menghadapi ujian, bersyukur ya ketika mendapatkan nikmat, serta beristighfar ketika terjatuh pada dosa. Kita istiqomah di jalan itu sampai akhir hayat. Kita manfaatkan sisa-sisa usia kita dengan berlomba-lomba dalam kebaikan sekecil apapun, dan kita niatkan ikhlas minta kepada Allah keridhoannya dengan kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu jadi sebab diampuni dosanya, dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang, dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan, Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang dia sholat rajin di awal waktu, lalu berbuat baik, sering memaafkan orang, sedekah orang miskin, tapi dia jarang menuntut ilmu, melalui ilmu, baca Quran sering, tapi tidak, masih jauh dari ayat tajwid. Dia jarang menuntut ilmu. Apakah itu termasuk Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada orang yang luar biasa amalannya dalam sedekah, dalam sholat, dalam puasa, ya, tetapi dia tidak berusaha untuk menuntut ilmu, entah karena kesibukannya, entah karena ada uzur yang lain sehingga mempengaruhi bacaan Qur'annya. Dia nggak bisa baca Qur'an yang baik dan benar, begitu Bu ya. Meskipun dia ibadah kepada Allah dalam perkara yang lain, dalam ketaatan yang lain. Apakah yang seperti itu termasuk kelalaian? Iya, itu termasuk kelalaian. Karena apa? Dia meninggalkan perkara yang wajib, mempelajari Al-Quran sehingga dia bisa membaca dengan baik dan benar, ya. Bagaimana dia bisa sholat dengan benar kalau Al-Fatihahnya nggak dia baca dengan benar? Padahal Al-Fatihah itu rukun sholat, ya. Ada orang nyebut alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu, dia baca iya-nya nggak ditasydid. Iyyaka na'budu. Artinya apa Bu? Hanya kepada matahari, mestinya hanya kepada Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Tapi karena nggak benar bacaannya, salah makna. Dan ini lahan yang jali, yang jelas, yang bisa mempengaruhi keabsahan sholat. Adapun lahan yang khafi, yang ringan, mungkin panjangnya nggak terlalu panjang, ya, kesalahan yang ringan itu masih ditoleransi. Tapi kalau bisa merubah makna, ya, hati-hati, sholatnya jadi nggak sah. Padahal dia mampu, punya kesempatan untuk belajar, ya. Dan sikap kita sebagai orang yang mengetahui ada yang seperti itu, kita ingatkan dengan baik-baik, kita rangkul, kita ajak. Udah diajak nggak mau, sabar, terus kita ajak. Karena orang yang ngajak kepada kebaikan Bu, man dalla ala khairin falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia dapat pahala kebaikan itu dan pahala orang yang berbuat kebaikan. La yanqusu min ujurihim syai'. Enggak dikurangi sedikit pun pahala kebaikan tersebut dari orang yang ikuti dia dalam kebaikan. Yang ikuti dia dalam kebaikan 10 orang, 10-10-nya transfer pahala ke dia. Meskipun dia sudah meninggal dunia, tapi yang 10 ini masih hidup dan terus menjalankan kebaikan, dia dapat transfer pahala jariah.
Kalau yang ikuti dia 1000 orang dalam kebaikan itu dapat transferan 1000 orang dalam kebaikan, meskipun dia sudah meninggal, sudah wafat. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus kita ingatkan Rasulullah SAW, Bu, gimana sikap beliau terhadap pamannya Abu Thalib yang nggak mau beriman. Ini bukan nggak mau baca Quran, nggak mau beriman, padahal Abu Thalib sadar apa yang dibawa oleh ponakannya itu kebenaran. Apakah Rasulullah SAW mengatakan, nah ini udah ngeyel nih, susah? Bahkan selevel Abu Jahal didoakan oleh Nabi SAW kebaikan. Namun ternyata yang dapat hidayah Umar, yang tadinya mau membunuh Rasulullah SAW. Ya. Terus beliau ngajak orang kepada kebaikan dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan doanya. Apalagi saudara-saudara kita kaum muslimin, tetangga kita, kanan kiri kita, sabar. Kita ngajak mereka kepada kebaikan, diingetin. Meskipun ternyata baru ingatnya setelah kita meninggal, Bu. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Oh iya, ini saya jadi teringat. Dia selalu mengingatkan saya ngaji. Sekarang saya baru sadar. Dapat kebaikan, dapat hidayah. Yang ingetin dia dalam kebaikan sudah wafat, dapat transferan pahala. Jadi kebaikan buat dia di akhirat. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang belum sempat belajar, kita motivasi, kita ingatkan, dan kita butuh sabar di dalam mengingatkan mereka, karena itu bisa jadi kebaikan buat diri kita dan dirinya. Bahkan ketika dia ngajak orang lain kepada kebaikan, dari kebaikan yang kita ajak kepada dia, kebaikan yang sampai kepada orang lain juga sampai kepada kita pahalanya. Terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sebaliknya, orang yang ngajak mandalla ala dhalalatin, ngajak kepada kesesatan, fa alaihi wizruha, dia dapat dosa kesesatan itu. Ya, ngajak orang, udah gak usah belajar. Ngapain belajar? Ya, udah gak usah sok alim. Ya, udah gak usah baca Quran. Ini ngajak kepada kesesatan berarti. Ya, dia dapat dosa kesesatannya itu, dan dosa orang yang ngikuti dia dalam kesesatan. Yang ngikuti dia yang gak mau belajar, akhirnya 1000 orang dapat dosa 1000 orang. Layan kusum min auzarihi syai', nggak dikurangi dosanya itu sedikit pun. Ini dosa apa, Bu? Jariyah. Jadi ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Hati-hati. Dan kita di sisa akhir usia kita, ingat tadi kata Al-Fudail bin Iyad, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan patah semangat, jangan putus asa dari rahmat Allah, terus ajak orang kepada kebaikan. Barangkali itu jadi sebab kebaikan bagi dunia dan akhirat kita, jadi sebab kebaikan yang ngantarkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngeremehkan kebaikan sedikit apapun. Jadi kita rangkul teman-teman yang belum ngaji, ya, mungkin ada uzur, mungkin belum punya waktu, kita ajak, kita ingatkan, ya, kita motivasi, sembari kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan dirinya untuk ikut belajar bersama-sama kita. Dan boleh jadi ketika dia belajar ternyata dia lebih baik keadaannya dari kita.
Tapi karena kita yang ngajarkan dia kepada kebaikan, kita yang buka jalan bagi dia untuk mengikuti kebaikan, meskipun keadaan dia lebih baik, kita dapat kebaikan pahalanya. Iya Bu? Jadi luar biasa kebaikan yang akan didapat oleh orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama di sisa usianya. Demikian. Ya, silakan. Ustaz, saya mau tanya tentang syirik ya. Itu kan sekarang banyak di YouTube itu ada garam ruqyah. Gitu. Termasuk syirik apa gimana nih? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau yang dimaksud dengan garam ruqyah yang diperjualbelikan begitu Bu ya, sebelum dijual dia baca begitu Bu, Dipakai mandi gitu garamnya. sebelum dijual dia baca, terus diperjualkan, terus dibilang nih garam ruqyah begitu. Maka yang demikian itu para ulama mengatakan tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti air ruqyah, madu ruqyah, ya itu nggak sampai tingkatan syirik, tapi menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengada-ngada. Ya, ruqyah itu cukup dengan membacakan ayat-ayat Quran dengan keyakinan ayat itu yang kita baca tidak berpengaruh dengan sendirinya Bu. Ingat nih Bu, ini syarat ruqyah diantaranya yang sering ditinggalkan orang. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, ruqyah itu dipersyaratkan gak boleh ketika dia membaca ayat-ayat ruqyah dari ayat-ayat Quran itu bisa berpengaruh dengan sendirinya. Ingat, ayat Quran itu bukan jimat. Ya, makanya nggak perlu majang ayat Quran di tembok, ayat kursi di depan pintu. Mau ngapain? Supaya nggak kemasukan tuyul, supaya setan nggak ikut masuk. Ini berarti memperlakukan Al-Quran seperti jimat. Padahal Rasulullah SAW tidak demikian mengajarkan kita ketika melindungi diri dari gangguan syaitan dari kalangan jin. Bukan dengan majang ayat, bukan dengan nabur garam. Garam pakai mandi. Garam buat dipakai mandi atau yang semisalnya. Ya. Cukup dengan membacakan ayat-ayat Quran itu dengan keyakinan hati kita, hanya Allah yang memberi pengaruh apakah ayat Quran itu bisa jadi sebab kesembuhan bagi diri kita ataukah tidak. Kalau ternyata belum, terus baca, tawakalnya kepada Allah. Sama seperti kita berobat Bu, minum obat dari dokter. Kadang orang ini tauhid, minum obatnya manjur, dia sakit asam urat, diabetes, dikasih obat manjur, wah enak. Kecenderungan hati dia kepada obat ini nggak benar. Mestinya kecenderungan hati dia, ketergantungan hati dia kepada siapa? Allah. Ingat, dia sebagai hamba Allah. Obat itu hanya sarana, ikhtiar kita. Yang bisa menjadikan obat itu berpengaruh bagi kesembuhan penyakit kita hanyalah Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan innalillah ketika musibah datang, ketika Allah kasih kenikmatan, alhamdulillah. Ya. Demikian pula ketika ruqyah, ingat ayat-ayat Quran itu nggak bisa berpengaruh dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah. Kadang langsung berpengaruh, kadang 3 kali baca baru berpengaruh, kadang 100 kali baca baru berpengaruh. Terus namanya berdoa, minta kepada Allah
nggak boleh kecewa. Apa kata Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, ya Allah, aku nggak pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Masya Allah. Kita baru berdoa sekali udah kecewa. Kok nggak disembuhin nih penyakit saya? Padahal saya sudah doa sepertiga akhir malam. Kecewa. Sementara Nabi Zakaria terus doa meskipun belum dikasih anak. Dan beliau katakan apa? Gak pernah kecewa dalam hati, gak pernah terbesit ngerasa menyesal setelah berdoa. Gak pernah. Tapi terus semakin dekat kepada Allah dengan doanya. Jadi sampai kapan kita berdoa? Sampai Allah kabulkan, sampai Allah mudahkan urusan kita. Sampai akhir hayat kita terus berdoa kepada Allah, minta keselamatan, minta petunjuk. Ya. Jadi nggak perlu kita meruqyah dengan media-media yang disebutkan seperti garam, ya, madu. Kalau kita bacakan ayat-ayat Quran ke air, ya, terus kita minum nggak apa-apa. Tapi kita nggak perlu beli air ruqyah. Ini air sudah diruqyah plus dicelup jari kiainya, jari habibnya udah dicelup. Gak perlu yang seperti itu, Bu. Kita punya air di rumah, kita baca ayat-ayat ruqyah, kita minum. Ya. Gak perlu kita beli air ruqyah. Atau kita nggak perlu pakai air, kita baca langsung Al-Quran dengan ruqyah mandiri, cukup. Ya. Adapun menggunakan media-media yang nggak ada petunjuknya dari Nabi SAW, itu nggak sampai kesyirikan, itu muhdatsah, perkara yang ada-ada yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Karena lampunya sudah mati, kita akhiri pengajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, nambah iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan terus Allah beri kemudahan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di sisa usia kita, istiqomah sampai akhir hayat. Wa shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih kepada Ustadz Fikri.